Cek cek. 1 2 3. Oke. Udah masuk ya suara. Oke, mohon maaf guys. Kita baru upload karena memang saya nggak sempat sih. Ya, kita udah mulai harus sudah fokus PKN ya, magang. Jadi ya malum lah ya. Kita lihat di sini kita mau bahas Jarkom. Sebenarnya kita mau bahas sebelumnya tuh kita mau bahas pemrograman fungsional. Cuma karena pemrograman fungsional ini ada dua NIM ternyata ya, memang kayaknya permainan deh. Jadi kita bahas yang Jarkom dulu, nanti insya Allah kalau misalnya kita sempat bakalan upload yang pemrograman fungsionalnya itu juga. Untuk yang genap saya sudah selesai, untuk yang ganjil juga saya udah dapat dari teman saya ya, terima kasih. Mungkin nanti kalau misalnya orang yang mau disebutin di video mungkin saya tanya dulu ya. Jadi kita bisa belajar bareng-bareng cuy. Kalau misalnya kalian mau belajar bareng-bareng ya datang ke Malang ya, nanti kita kasih tahu di mana tempatnya. Kalau misalnya bisa kontak ke saya, nanti kita ajak sama teman-teman untuk belajar bareng ya. Misalnya kita setiap akhir minggu cuy, jadi setiap Sabtu atau setiap hari Jumat itu kita belajar bareng di Soekarno-Hatta. Gitu. Jadi untuk pre-praktikum sama praktikum modul 1 ini saya sebenarnya ada agak beberapa blunder. Jadi kalau misalnya kalian mau langsung lihat ini apa namanya tabelnya, jangan langsung di screenshot, soalnya ini masih salah. Oke. Ini masih salah, jangan langsung di screenshot habis itu langsung dicontek, masukin langsung, ini masih salah cuy. Jadi nanti kita langsung benerin satu-satu bareng-bareng sambil ngerjain apa ya tadi ya, paket tracernya. Kita masuk dulu ke folder saya. Ini semester 5. Oke, di sini udah ada ya, ada 2. Jadi kalau misalnya kalian nggak tahu, kita disuruh download kan sama modul. Jadi sini ada Bitly ini. Ada 2. Yang pertama ada yang subnetting itu tulisannya. Ini kita udah ubah ke tugas, nama sama NIM. Habis itu yang kedua yang kedua ada design and implement VLSM addressing scheme. Nah, apa itu VLSM? Nanti kita bahas. Jadi yang pertama, nih mungkin agak panjang ya videonya. Kita juga sebenarnya sambil troubleshooting, jadi nggak langsung jadi. Cuma kalian ikutin aja sebenarnya. Saya sudah ada pemahamannya sih untuk ini. Nanti kita bahas. Yang penting kita buka paket tracernya dulu aja. Saya belum makan ya dari pagi. Ntar cuy. Kalau bisa di pause dulu mungkin. Bentar ya. Makan cuy, ya lapar biar bisa pikir. Oke. Yang selanjutnya kita sampai mana tadi? Oke, sampai pakai tracer tadi. Jadi kita mau bahas dulu tentang yang pre-praktikum ini. Kebetulan saya sudah selesai 91%, cuma ada beberapa yang salah di sini karena saya nggak baca soalnya ya, kebiasaan ya, darurat literasi Indonesia. Mudah-mudahan ya suara kipasnya nggak terlalu kedengeran ya. Ya nggak apa-apa lah ya. Kipas laptop saya ngamuk cuy. Oke. Jadi yang PCA ini dia IP address-nya masih salah, sama PCB-nya masih salah semuanya. Mungkin apa ya? Kita coba untuk membahas ya sebenarnya kita disuruh apa sebenarnya ya. Karena di modul ini juga masih pakai bahasa Inggris semua. Mana tadi ya? Sini sih lupa. Jadi sini masih bahasa Inggris juga sama kayak yang ini. Jadi kita lebih baik baca yang dari sini aja karena ya nggak tahu ya. Kayak lebih rapi gitu. Dan mungkin memang ya dari sananya gitu. Oke, sorry. Jadi kita lebaran segini. Untuk yang pertama kita disuruh bikin IPv4 network subnetting scheme. Jadi kita disuruh bikin skema subnetting IPv4.
Itu kita harus disuruh bisa konfigurasi device-nya sama tes dan troubleshoot the network. Jadi kita harus bisa ping-nya itu tadi antar komputer. Yang pertama kita disuruh bikin yang LAN A ini, LAN A network ya di sini. LAN A network ini sebanyak 50 host. Yang kedua di sini ada LAN B 40 host. Ya, di sini udah ada, sebenarnya ada tulisannya sini ya. Sama di sini yang kalian harus lihat itu ada you also need at least 2 additional unused subnets for future at network expansion. Jadi harus expandable. Di sini kita minta 2 subnet lagi. Yang pertama di sini kita ada 1 subnet sama 1 subnet, artinya ada 2 subnet. Tapi kita minta 2 lagi di sini. Kita diminta 2 lagi subnet yang untuk apa ya? Tambahan gitu. Jadi totalnya 2 tambah 2 sama dengan 4, cuy. Jadi di sini kita untuk mungkin nanti saya share lagi ya, ini apa namanya? Excel-nya. Spreadsheet-nya ke link di bawah ya, di deskripsi mungkin. Jadi di sini requirement-nya ada yang pertama LAN A ada 50, LAN B ada 40 host, sama ada subnet ya. Di sini ada spare and use subnet ada 4 totalnya. Jadi kita diminta 4 subnet sama 50 host minimal ya. Jadi gimana sih cara kita nentukan subnet mana yang cocok? Nah, ini di sini. Jadi di sini ada subnet mask possibility table ya, dari sini ya dari sini sampai sini. Ini aja. Ntar kita kasih kotak lah ya. Kita kasih kotak tebel. Sorry. Bukan ini cuy. Oke. Ini ada kotak tebel di mana dia itu ada subnet mask possibilities table. Ya sebenarnya ini dia nggak lengkap ya, sebenarnya sampai 30. Cuma kita lihat sampai 27 aja. Sebenarnya kalau misalnya kalian mau lihat dari 24 sampai 30, itu ada di sini cuy. Ya dari 24 sampai 30. Tapi kita bahas dari 24 sampai 27 aja. Kenapa? Karena kita cari apa ya? Kita cari yang paling pas lah. Kita cari yang mendekati gitu. Jadi di sini kalau misalnya kalian belum, asumsi saya kita kan sudah melewati apa ya? Comdat kemarin ya. Jadi kalau misalnya kalian belum paham sebenarnya subnet mask ini apa, kalian balik lagi dulu ke Comdat atau kalian Google sebenarnya subnet mask ini apa. Tapi long story short, kita memiliki ada subnet mask 25 prefix 24 di mana subnet masknya tuh 255.255.255.0 ya gitu. Nah, titik 0 ini kalau misalnya di subnet mask ini dia tuh sebenarnya terbentuk dari binary ya. Jadi kita tambahkan gitu binary-nya tadi itu yang nanti akhirnya jadi subnet mask. Jadi sebenarnya kalau misalnya di sini itu dia 255.255.255.0. Kalau misalnya kalian di praktikum modul 1 ini sudah saya tulis tanpa 000 kayak gini-gini nih. Maksudnya untuk hitung subnet sama hostnya. Jadi di sini ada 255.0, 255.128, 192, 224. Kalau nggak salah kita sampai 224 aja ya. Nah, itu sama kayak gini cuy, ya. Jadi kalian harus tahu cari di sini atau kalian bisa cari langsung Google lah. Subnet mask possible values. Yang tipe A ya. Yang tipe A, yang tipe C. Tipe A. Iya benar, tipe C. Kita masih bahas yang tipe C cuy. Kita nggak bahas yang tipe A dulu. Sama B. Oke, nah ini ya. Sini ada host atau subnet, habis itu ada slash notation, ini maksudnya prefixnya. Jadi kayak gitu. Nah, caranya kita mau cari subnet count-nya. Jadi dalam subnet ini kita bisa kasih ada berapa subnet gitu dalam satu subnet mask ini. Jadi kalau kita pakai subnet mask ini, misalnya kita misalnya kita pakai subnet mask ini, misalnya yang titik 0, dia ada berapa subnet sih? Sama ada berapa host yang bisa dipakai gitu. Misalnya kita pakai yang 224 ini, ya, /27 prefixnya. Artinya kita bisa pakai 8 subnet di situ. Kita bisa membagi network ini menjadi 8 subnetwork. Ya, subnet itu subnetworks. Habis itu dia keseluruhan ada 30 hosts gitu. Ya.
dari 8 subnet ini ada 30 komputer yang bisa diassignkan ke dalam IP-IP ini tadi. Jadi ada 30 IP gitulah, apa ya, singkatnya gitu. Lalu kalau misalnya kita mau lihat di sini, slash 26 ini dia memiliki yang pertama ada 4 subnet sama 62 host. Nah, bentar kita cari dari awal dulu ya. Prefix 24 subnet 0 ya. Itu kita bisa pakai ada satu subnet ya. Cuma ada satu subnet, tapi ada 254 host ya. Sedangkan kita minta 50 host ya minimal. Minimal kita minta 50 host. Cuma kita minta 4 host ya. Tapi karena kita mintanya 4 host, artinya ini tidak memenuhi karena dia cuma punya satu host aja gitu. Nah, cara ngitung 1 sama 254 ini gimana sih? Nanti pasti ditanyain ini ya kalau misalnya yang di praktikumnya. Cuma gimana cara kita cari 1 dari sama 254 itu? Itu dari sini cuy. Subnet count ini ya, banyaknya subnet ini kita bisa cari dari banyaknya 0, 2 ya, 2 ini konstan. Jadi 2 dipangkatkan banyaknya 1 gitu. Jadi sini ada berapa satunya? Gak ada 1 cuy, berarti 0. Di sini ada berapa satunya? 1 ya, udah di 2 pangkat 1. Kalau misalnya di sini ada 3 nolnya ya udah 2 pangkat 3 gitu. Nah, itu cara nyari ada berapa subnet yang bisa dipakai. Tapi kalau misalnya di sini kita ada host 254 ini kita ambil dari mana sih? Nah, kita mau hitung ada berapa banyak nolnya di sini. Kalau misalnya host ya, kita cari ada berapa banyak nolnya. Misalnya di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Artinya kita mau 2 pangkat 8 dikurangi 2. Sebenarnya kenapa dikurangi 2? Sebenarnya kalau misalnya kalian cari di internet itu sebenarnya nggak dikurangi 2, tapi kenapa saya kurangi 2? Karena kalau misalnya kalian ingat di Comdat sebelumnya, itu ada usable IP address, network IP address sama broadcast IP address ya. Jadi kalau misalnya kita ada 2 pangkat 8 8 kali 8 64 kalau nggak salah ya. Ya nggak sih? Ya itu ada 64 IP. Nah, kita harus kurangi 2 karena apa? Host IP ya, IP yang pertama itu digunakan oleh IP network sama IP yang terakhir itu digunakan oleh IP broadcast gitu. Makanya kita kurangi 2. Jadilah 254. Begitu. Ya nggak sih? Kayak gitu nggak sih caranya? 2 pangkat 8. Salah, sorry. 8 pangkat 2 tuh berapa sih? 2 pangkat 8 ya? Sorry. 2 pangkat 8 itu 256. Sorry, saya agak ngelantur ya. Baru bangun sebenarnya. Gini, sorry. 2 pangkat 8 kan 256. 256 kita kurangi 2 sama dengan 254. Misalnya kita pakai yang 26 ini, dia ada 2 pangkat 2 kurangi 2. 2 pangkat 2 kan 4. Nah, jadi 2 pangkat 2 4 62. Kok gini cuy? Nah, ini ada yang salah ya berarti ya. 2 pangkat 7 nih. Ini saya salah catatan cuy. 2 pangkat 6 ini. Situ ini di sini 2 pangkat 5. Nah, gini, sorry. 2 pangkat 6 itu hasilnya kan 64 ya kan, 64. Habis itu dikurangi 2 masih 62 gitu. Misalnya ada 64 IP, kita pakai yang 2 ini ya diambil untuk network sama broadcast ya. Sisanya tinggal 62 host. Jadi yang bisa dipakai itu antara 1 sampai 62 gitu aja. Ya itu sebenarnya yang nanti kita cari ya. Jadi yang kelihatan yang paling pas itu yang mana sih? Lah yang ini ya udah kita tandain secara serius. Jadi subnet count ini ada 4, habis itu usable hostnya itu dia ada 62. Kalau misalnya kita naik lagi nih ke prefix 27, kita pakai yang subnet 224, itu kita cuma dapat sih subnet countnya ya. Kita ada dapat subnetnya ada 8 totalnya. Tapi kalau misalnya kita pakai yang 224 usable hostnya itu cuma 30, sedangkan kita minimal mintanya 50 host. Begitu. Lalu apa ya lagi ya? Mungkin gitu ya.
Atau sebenarnya pemahaman saya salah juga kurang tahu ya. Soalnya ini sebenarnya saya agak rancu cuy. Antara sebenarnya yang diminta itu minimum 50 atau minimum 90 ya, antara dua ini 90 gitu. Karena kalau di praktikum yang modul 1 ini kita dimintanya ya totalnya gitu. Cuma ya mungkin karena nanti kita harus pemahaman lagi, cuma yang kita cari adalah usable host 62 ya. Tapi karena nggak ada 62 mungkin ya. Oh ya berarti benar sih. Dia yang diminta 50. Soalnya kalau misalnya kita 90 harusnya kita ambil yang 126. Cuma itu dia benar sih di paket tracernya, artinya kita diminta minimum hostnya 50 karena kita pakai prefixnya sama semua. Oke, kayak gitu mungkin. Lalu untuk yang kita karena udah ambil prefix 26, kita mau apa ya? Bikin range network itu tadi setiap 64 IP. Jadi gini yang saya maksud ya. IP selalu dimulai dari 0. IP selalu dimulai dari 0 cuy. Jadi IP pertama itu 0, kita selalu assign ya, kita selalu daftarkan itu untuk network IP. Lalu yang usable itu pasti plus 1 dari network itu tadi. Jadi misalnya 1 nih di sini. 1 nih di sini. Kita bikin bold aja ya. Biar kelihatan. Jadi yang pertama kita bisa pakai itu adalah 192.168.0.1 sampai 62. Karena dia di sini ada 62 usable host. Jadi kita antara 1 sampai 62 itu bisa dipakai semua. Pokoknya cara hitungnya adalah ya udah tinggal tambah-tambahin aja sih sebenarnya. 63 kurangi 1 hasilnya 62 gitu aja. 127 kurangi 65 hasilnya 126 gitu-gitu aja sih sebenarnya. Pokoknya di sini yang usable ini dia sesuai dengan jumlahnya ya, jumlah IP-nya sesuai dengan 62 ini ya, usable host yang kita pakai. Misal kita minta pakai prefix 25 nih. Di sini ya, di sini itu harus ada 126 host karena di sini apa mintanya prefix 25 ada 126 host gitu. Kita hitung satu-satu cuy. 1 2 3 4 5 sampai 62. Kita total hasilnya ada 62 IP yang bisa kita pakai ya, bukan dari 1 ke 61 ya, atau 1 ke 63 karena dia 63 kurangi 1 62 gitu, nggak bisa ya. Karena 1 ini juga bisa dipakai cuy. Jadi kita kalau pakai pengurangan biasa nggak bisa. Jadi kita mungkin kuranginnya dari broadcast network mungkin. Jadi gitu. Nah, untuk broadcast network selalu plus 1 dari usable IP. Nah, kalau sudah kita pakai broadcast networknya, broadcast IP-nya, kita tinggal lanjut ke bawahnya nih. Kita bagi lagi 62 lagi. Kita lanjut dari 63, selanjutnya adalah 64. 64 plus 1 65 sampai 126. Artinya dari 65 sampai 126 ada 62 IP yang bisa kita pakai. 126 tambah 1 127. Nah, 127 ini adalah IP broadcast. Setelah IP broadcast lalu ada IP network. 128 setelahnya 128, 129. 129 sampai 190 ada 62 IP lagi yang bisa kita pakai. Nah, selanjutnya ada 191 untuk broadcast IP. Setelah broadcast IP selalu ada network IP lagi. Setelah network IP selalu ada usable host. Usable host ini yang bisa kita pakai adalah dari 193 sampai 254. Dari 193 sampai 254 itu ada 62 host yang bisa kita pakai. Artinya setelah 254 ada 255. Ya, 255 ini adalah broadcast IP-nya. Jadi gitu. Ntar cuy, ada WA cuy. Nanti aja lah. Oke, sorry ya. Jadi kayak gitu. Totalnya adalah ini IP-IP yang bisa kita pakai antara 1 sampai 62, antara 65 sampai 126, antara 129 sampai 190, sama antara 193 sama 254. Sekarang tugas kita adalah mendaftarkan ini nih, semua ini ya, komputer, switch sama custom router ini, gigabitnya itu ke IP-IP yang sudah kita tentukan tadi. Dulu saya belajar ngajarin Komdat nggak sih sebenarnya ya, lupa saya. Pokoknya kalau nggak salah saya sempat jelasin juga kalau nggak salah. Nanti kita cari ya videonya. Cuma pemahamannya adalah setiap
port ini ya, setiap port ya. Di sini ada port gigabit 00 ya, kalau misalnya kalian lihat di situ. Ini ngapain sih real time-nya mati? Matiin aja dah. Simulation mungkin. Nah, di situ ada gigabit 00 sama di sini ada gigabit 01. Nah, jadi custom router ini ada 3 port ya. Di sini ada serial ya, harusnya di sini. Cuma dia nggak keluar sih. Kenapa ya? Nah, tuh ada serial 01 010 ya. Di sini ada gigabit 01 sama ada gigabit 00. Ya, 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 ya. Nah, gitu. Jadi setiap port itu harus diassignkan IP ya, yang dia relatif kepada yang nyambung itulah pokoknya. Di sini kita langsung lihat ke ininya aja, tabelnya aja. Sebenarnya tabelnya ini banyak yang belum tahu. Sebenarnya ini bisa dikopas ya tabelnya. Jadi kalian kopas ininya, kita copy, habis itu kalian paste di sini. Nah, bisa kayak gitu cuy. Habis itu jangan lupa warna teks colornya jadi hitam, soalnya dia ada yang blank 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 ini. Nah, kalian hapus aja blank blanknya itu tadi. Kayak gitu cuy, ya. Jadi nanti bisa kalian isi sendiri kayak saya di atas ini. Oke? Jadi gitu. Yang pertama kita mau isi. Sebenarnya Jarkom ini bener videonya nanti kalau misalnya mungkin ada lagi ya, itu bakalan lebih panjang lagi cuy daripada video ini. Jadi saya nggak guarantee bahwa kalian bakalan stay sampai akhir. Kalau misalnya kalian mau ambil intinya aja juga nggak apa-apa. Saya juga nggak nyari review ya masih. Soalnya masih fokus kuliah cuy. Jadi yang pertama, di sini ada IP address yang tadi kita udah, yang nggak usah lihat itulah ya, kita lihat ini aja. IP address yang udah kita cari dari sini ya. Kita tinggal assign-kan aja ke dalam sini. Ini masih ada yang salah ya cuy ya. Sebenarnya PC A sama PC B ini salah. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat dari sini, mana ya? Nah ini, oh bukan, PC. Nah ini, oh bukan juga. Oh iya benar-benar. Configure IP address, subnet mask, and default gateway setting in PC A and PC B. Oh ini nih. Assign the first subnet to LAN A. Jadi kita minta subnet yang pertama untuk LAN A, habis itu baru LAN B. LAN A kita ada PC A. Use the last host address for PC A. Make sure to assign the default gateway and address for the PC. Sama yang B itu dia minta untuk default host address buat PC B. sorry. Untuk PC B, aduh, saya agak pilek ya. Kenapa ya? Tiba-tiba kok pilek. Ntar cuy, kita pause dulu. Ntar lupa nggak ditutup ini. Sorry. Oke. Sorry cuy, agak pilek. Oke, lanjut tadi sampai mana? Pokoknya ya dia PCA itu dia dimintanya pakai last host IP ya. Kita pakai IP yang terakhir dari subnet tersebut. Lalu yang PCB juga dari subnet tersebut dia mintanya IP yang paling bawah. Jadi mungkin kalau misalnya kita dari awal ya, gimana caranya? Karena kita pakai ini subnet mask semua sama, jadi kita ya udah konfigurasi dari awal aja. Yang pertama di sini ada custom router, dimana custom router ini memiliki 2 port yang harus kita isi ya kan. Yang pertama kita isi 192.168.0.1. Ini dari mana? Dari usable host yang tadi udah kita bahas. Jadi yang bisa kita pakai itu ya 01 sampai 62 di sini. Oke. Jadi kita pakai di sini 1, oke. Kalau misalnya sudah jangan langsung gigabit 01 yang di setting ya. Tapi kita langsung ke LAN A dulu. Karena apa? Kenapa kayak gitu? Karena kita mau konfigurasi host yang paling besar dulu lah. Pokoknya kalau misalnya kita apa ya? Atau ya, mungkin aturannya mungkin kayak gitu. Cuma kita ambil host yang paling besar dulu. Kita ke LAN A dulu. Jadi karena gigabit 00 ini ya, kita gigabit 00 ini tadi ya, ini
itu dia nyambungnya ke LAN A, di gigabit 01-nya LAN A, maka dari itu kita harus setting si VLAN-nya ini tadi. Kebetulan di sini sudah dikonfigurasi, kita nggak dikasih tahu cara konfigurasinya gimana. Untuk gigabit 01 ini dia masuk ke LAN A, jadi ke VLAN. Jadi ya udah kita tinggal assign aja sebenarnya VLAN 1 ini ke 0.2. Kenapa? Kenapa 0.2 ya? Karena 0.1 udah dipakai nih dari antara range ini ya, dari 1 sampai 62. 0.1 ini udah dipakai. Jadi kita bisanya pakai ya yang selanjutnya lah. Selanjutnya di sini ada, setelah LAN A di sini ada PCA. Nah, PCA ini kita kasih bukan 3, tapi dia mintanya di subnet yang paling terakhir ya. Yang paling terakhir apa di sini? 62. Ya udah kita kasih 62 aja harusnya ya. Kita coba dulu ya, kita validasi dulu mungkin. Karena tadi itu kalau misalnya kita lihat untuk centang-centangnya nih, kita lihat centang-centangnya dulu aja. Nah. Cek result. Nah, di sini ada assessment item ya. Ini kalau misalnya kalian mau lihat gimana kalian udah ngerjain bener atau belum. Di sini ada yang masih salah saya cuy ya. Di sini ada PCA, dia itu IP address-nya salah, sama PCB juga IP address-nya salah. Jadi kita cobain ya. Kita juga belum coba sih sebenarnya. Untuk benerin tuh jadi IP 62. Ada nggak sih IP 62 di sini pakai? Nggak ada ya. Oke. IP 62 bukan config cuy. Bukan config. Kita ke desktop IP configuration. Nah, kalau di sini di komputer lebih gampang. Di PC lebih gampang. Tapi kalau misalnya di server gitu kita harus ketik-ketik cuy. Oke, 62 ya. Kita tes mungkin untuk cek IP-nya itu tadi, kita cek result. Nah, di situ PCA-nya udah bener ya untuk IP address-nya. Nah, untuk PCB nanti kita cari lagi. Oke, untuk yang PCA sudah ya kan. Kita kasihnya 62. Nah, lalu karena udah selesai nih sampai sini, kita balik lagi ke custom router nih. Karena custom router, please lah. Custom router ini dia ada 2 gigabit yang harus kita benerin ya. Jadi kita langsung berpindah ke gigabit 01. Gigabit 01 ini kita harus bagi apa namanya ya? Kita harus bedain lagi subnetnya cuy. Jadi apa sih gunanya subnet ini? Biar kita bisa membagi-bagi itu tadi, bagi-bagi IP-nya itu tadi. Untuk gigabit 01 itu kita kasih IP range IP yang baru lagi. Jadi kayak tadi sih sebenarnya, yang awal dari 65 sampai 126. Kita bold aja ya. Nah, 65 sampai 126. Jadi yang pertama kasih 65 ya kan. Habis itu gigabit 01 ini dia nyambung ke LAN B. Bentar cuy, ada azan bentar cuy. Sorry ya. Cek. Oke, lanjut ya. Aduh, sampai mana tadi ya? Gigabit 01 udah ya tadi ya. Oke, gigabit 01 kita kasih IP 65. Bentar. Gigabit 01 kita kasih IP 65. Lalu untuk gigabit 01 ini dia nyambungnya ke LAN B. Karena di LAN B ini dia lanjutannya gigabit 01, maksudnya IP address-nya 65, jadi kita kasih IP yang selanjutnya 68 harusnya. 66, sorry. 66 untuk VLAN-nya, oke. Karena LAN B ini dia nyantol ke PCB, maksudnya PCB nyantol ke LAN B. Jadi kita harusnya bukan 67 cuy ya, bukan yang selanjutnya. Tapi karena dia di sini mintanya untuk use the last host address for PCB, maka kita kasihnya 126 dari range IP ini. Jadi gitulah. PCB kita kasih 126. Oke, harusnya kita mintanya 126 di sini harusnya bisa lah ya. Desktop. Karena yang PCA tadi udah benar. Kita silang aja. Kita ganti. Kita cek resultnya. Congratulations on completing this activity ya, di 100% udah. Jadi ini udah centang semua. Gitu mungkin ya. Kita save dulu. Jadi gitu. Untuk ini ya mungkin ya. Untuk refreshment dulu. Cara
konfigurasi IP-IP yang ada di custom router ya. Pokoknya kita udah dapat lah di sini ya. Untuk yang ISP bla 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 ini nggak usah ya. Maksudnya kita nggak isi, jadi kita mungkin gray aja. Kita kasih segini lah colornya mungkin. Di sini juga. Jadi gitu ya. Jadi kita fokus ke sini aja. Cara konfigurasinya itu ada di ini bukan cara konfigurasinya ya, cuma ada komen-komen yang mungkin kita bisa pakai untuk masuk ke dalam konfigurasi IP tadi itu. Yang pertama kita mau konfigurasi adalah customer router. Customer router ini kita dimasuk CLI ya. Kalau konfigurasi nggak bisa, kita langsung masuk ke CLI ya. Kita harus enter dulu. Oh, ini udah ada passwordnya ya. Passwordnya apa waktu itu? Kelas 123. Salah. Cisco 123. Nah, betul. Jadi pokoknya nggak ada passwordnya harusnya ya kalau misalnya kita baru pertama kali masuk. Nggak ada passwordnya, cuma kita langsung masuk ke ini udah berapa menit cuy? Sudah setengah jam ya. Ini belum selesai ya. Ini masih setengah jalan di pre-praktikum. Kita masih belum bahas yang praktikum. Nanti 11-12 lah pokoknya. Customer router. Ya kita masuk enable. Sebenarnya nggak ada passwordnya kalau misalnya kalian belum setting passwordnya. Cuma kalau misalnya udah ada, ya berarti harus ulang dari awal ya. Soalnya di sini kita disuruh konfigurasi password juga cuy. Ya nggak sih? Nah ini kita disuruh secret password custom router kelas 123 sama console login Cisco 123. Pokoknya itu harusnya belum ya. Kalau misalnya kalian udah ada passwordnya berarti kalian udah setting passwordnya. Kalau bisa di reset aja dulu kalau misalnya memang belum selesai. Jadi yang pertama kita mau lakukan adalah enable dulu. Ya singkatannya EN ya, sebenarnya enable gini loh. Enable gitu. Cuma di sini kita singkat EN gitu aja ya sebenarnya. Soalnya ada singkatnya cuy. Oke, maaf kalau misalnya memang nggak kelihatan. Kalau misalnya kalian benar-benar mau kelihatan, itu kalian lihat di sini cuy ya. Ini yang lagi kita apa namanya ketikkan itu EN ini enable. Itu untuk masuk ke privilege yang root ya. Makanya di sini simbolnya ganti jadi hashtag ya. Kalau misalnya kalian mau lihat langsung komen lainnya ini, kalau bisa play di yang HD cuy ya. Ininya apa namanya kualitas videonya. Soalnya kita nggak bisa gedein ininya. Kita belum setting untuk yang zoom nggak jelasnya itu. Lalu apa lagi? Oke. Untuk kita biar bisa lihat IP interface brief yang seperti biasanya dulu ya. Kita mau lihat list interface-nya ya kita tinggal SH IP INT BR ya. Itu kepanjangannya sebenarnya show IP interface brief. Kayak gitu. Sama aja ya, tapi kita cepetin pakai SH IP INT BR gitu aja. Jadi di sini kita bisa lihat ada beberapa ya gigabit Ethernet 00 sama gigabit Ethernet 01 yang sebenarnya harusnya di sini dia tandanya unassigned ya. Di sini kayak gini unassigned. Jadi tapi kalau ini kan kita udah daftarin tadi artinya ya udah jalan gitu, statusnya juga udah up. Caranya kita mau daftarin ya kalau misalnya di sini masih unassigned, caranya adalah kita masuk ke configuration terminal dulu, conf gitu aja. Setelah kita enter 2 kali, nah dia bakalan masuk ke config gini tulisannya. Kalau sudah, kita mau masuk ke interface yang mau kita atur. Nah, interface yang mau kita atur adalah gigabit Ethernet 00. Kalian bisa sih ketik interface gitu ya, interface gigabit Ethernet 00 gitu ya bisa. Cuma saya nggak mau sih kalau misalnya kepanjangan gini ya. Kalau kalian nggak mau kepanjangan, kayak kita tinggal int g00 gitu aja. Nah, kita masuk ke interface. Jadi sini tandanya kita masuk ke interface adalah config if ini tadi, interface yang udah terpilih. Jadi di sini. Selanjutnya, karena kita udah masuk ke interface ini, kita mau setting IP itu tadi. Gimana caranya? Kita kasih IP langsung aja, IP address. IP address-nya berapa? 192.168.0 kalau nggak salah ya tadi ya. Kita lihat lagi di sini. Ini gunanya tabel ya tadi ya. .0.1 .0.1 yes. Habis itu spasi subnet mask-nya. Ini kita belum kasih. Ini bukan ini ya seharusnya ya, bukan subnet mask ini, tapi 255 itu. Kita gantilah 255.255.255.
Berapa kalau misalnya ini ya? Kita lihat 26 itu berapa? 26 itu 192 cuy. Oke, 192. Ini ya kita geret aja ke bawah. Nggak bisa ya. Oke, kayak gitu. 255, jadi kita gitu ya. 255.255.192. Kita enter aja. Sebenarnya kita ada sorry. Kita ada cara cepatnya cuy. Maksudnya jangan pakai address tapi ADDR gitu juga bisa. Gitu ya. Maksudnya pendeknya gitu. Kita enter aja. Kalau sudah enter, habis itu dia kan karena belum kita up kan ya statusnya, jadi kita kasih no shoot gitu aja, atau no sh kalau nggak salah ya, atau no shoot ya. Enter gitu aja. Oke, itu untuk menyalakan interface yang tadi udah kita apakan tadi? Udah kita setting. Jadi harus di no shut dulu ya untuk nyalakan itu tadi konfigurasinya. Oke, kalau udah selesai kalian keluar dulu dari interface ini ya, atau kalian bisa langsung ganti ke interface yang lain, cuma saya sukanya keluar dulu lalu kita ganti ke interface yang satunya lagi G01 kayak gitu. Jadi kita udah pindah ke interface yang gigabit 01 ya, sama aja kalian bikin IP address-nya dari 01 jadi 065. Habis itu kebetulan subnet mask-nya sama, jadi udah kita enter aja. Habis itu kita no shot lagi, kayak gitu aja, terus udah selesai. Terus apa lagi ya, kita keluar mungkin, kita kontrol C. Oh enggak sih, oh ya, kita mau set passwordnya dulu. Untuk customer router ini kita disuruh set password juga kan. Nih, kita disuruh set password dulu. Jadi sebenarnya kalian harusnya set password dulu kalau nggak salah ya, cuma nggak apa-apa ya. Kita set password, gimana caranya? Yang pertama kita mau enable secret password untuk yang privilege. Jadi kalau kita mau masuk enable ini, itu kita harus masukin password. Nah, passwordnya adalah di sini. Kita harus masuk ke conf gitu ya kalau nggak salah. Nah, habis itu nn secret. Habis itu passwordnya apa? Sini dia mintanya passwordnya kelas 123. Kelas 123. Oh, dia harus di luar kalau nggak salah ya. En secret nggak ada sih, kelas 123 nggak mau. Enable kelas 1 enable secret Cisco. Apa enable secret gitu ya? Nggak mau sih. Apa karena saya sudah ya? Pokoknya kayak gitu ya kalau nggak salah ya. Kita kasih enable secret gitu. Sini ada kok. Kalau nggak salah gitu. Enable coba. Enable conf coba. Nah, itu enable secret. Oke, kayak gitu ya berarti ya. Jadi kita harus masuk config. Tadi bisa kok. Tadi saya udah masuk config kan. Tapi kok kenapa nggak mau? Ambiguous command. Enable secret kelas 123. Nah, itu bisa. Tadi kenapa ambiguous? Apa karena en ya? Sorry, ambiguous ya. Jadi harus lengkap cuy berarti. Ini kita ganti. Ini ya sambil belajar kita cuy. Enable. Oke. Oke, itu untuk isi password untuk yang masuk ke enable. Jadi ya, kalau misalnya kita mau ganti yang password itu yang di konsol ya, kita harus masuk ke line console 0. Nah, kita udah masuk config line di sini tandanya. Kita mau kasih password cuy, password
Itu passwordnya apa? Ya, Cisco 23. Udah kayak gitu aja. Kalau udah selesai, jangan lupa ya, kalau misalnya kalian udah set password yang untuk di konsol, itu kalian harus login gitu dulu. Login, enter. Kalau sudah end. Nah, jadi kita udah keluar dari config line secara langsung ya, udah selesai. Udah kayak gitu aja sih sebenarnya. Untuk yang ini deh, kasih contoh satu lagi. Untuk yang line A. Kita ke CLI, kita enter, habis itu kita enable biar seperti biasa ya, kita masuk ke privilege yang tinggi. Habis itu kita show IP interface brief. Baru kita bisa lihat, kita enter aja nih ya, more. Kita enter terus. Nah, itu ada gigabit 0 sama gigabit 1. Gigabit 1 sama gigabit 2 maksudnya. Nah, itu nggak usah kita hiraukan. Yang kita mau hiraukan adalah di sini, ada VLAN 1. Sebenarnya harusnya di unassign sama down ya dia. Cuma kita sama kayak tadi ya, kita masuk conf, habis itu kita enter, habis itu kita mau masuk ke interface. Interface-nya apa namanya? VLAN 1, enter. Kita udah masuk ke VLAN 1, kita IP address 192.168.0 titik berapa tadi? VLAN 1. VLAN 1 itu dia mintanya di sini 02. Oke, kita kasih 02, kita kasih subnet masknya tadi 255.255.255.192. Kita enter. No shot. Udah selesai. Kayak gitu aja. Tapi ini belum selesai ya, karena kita di sini diminta untuk masukkan default gateway-nya. Default gateway ini apa? Default gateway ini dia gate utamanya ya, untuk apa ya, meneruskan IP ini tadi kemana gitu. Misalnya di sini dari PCA ke switch. Kalau misalnya switch ini dia nggak tahu secara MAC address, dia langsung lempar ke default gateway ke custom router ya, untuk diteruskan sama si routernya gitu. Jadi kita mau keluar kalau nggak salah ya. Kita lihat dulu di default gateway nggak ada ya. Ya udahlah, kita isi sendiri ya. Jadi untuk komennya default gateway itu kita keluar dulu kalau nggak salah ke config, ke conf, habis itu IP default gateway ya kayak gitu. Habis itu default gateway-nya berapa tadi? 02 nggak sih? Oh, 01 sorry. 192.168.0.1 gitu. Habis itu kita enter aja. Habis itu kayaknya udah deh, kayak gitu aja deh. Kalau misalnya kita kita keluar dari config, habis itu sh run, itu kita bisa lihat konfigurasi yang udah kita masukkan sebenarnya kayak gimana. Nah, kita udah masukkan IP address-nya si VLAN, sama udah masukkan default gateway-nya si VLAN. Kayak gitu aja. Default gateway-nya si switch gitu aja. Kita keluar pakai Ctrl C. Jadi mungkin kita tambahin di sini ya. Hashtag conf. Hashtag nggak bisa gitu ya. Hashtag conf. Kita kasih IP default gateway. Situ A B C D. Gitu aja. Habis itu set default gateway. Oke, sudah selesai. Udah kita tambahin catatannya di situ. Yang selanjutnya kita kasih contoh lagi untuk yang di PCA. Sebenarnya tadi udah ya. Kita langsung masuk aja sebenarnya karena nggak ada CLI-nya. Maksudnya kita bisa sih dari command prompt atau terminal ya. Cuma di sini kita dibolehin coy pakai kayak gini. Jadi kita kasih IP seperti yang udah tadi kita bikin di sini. Jadi 62 di sini kita kasih, habis itu di sini kita kasih subnet masknya 192, sorry. Habis itu default gateway-nya kita kasih 01 ya, kayak gini ya tadi ya. Kenapa 02 cuy? Harusnya 01 kan, karena si default gateway-nya itu dia ngikut si LAN A. Ya nggak sih? 65. Nah itu gitu ya. Ya nggak sih, benar nggak sih? Soalnya kalau misalnya dia salah, harusnya di cek resultnya dia salah cuy. Oke, sebenarnya bener kok. Default gateway-nya juga bener. Oke, kayak gitu ya. Jadi untuk yang host yang ini ya, untuk yang gigabit 01
LAN B sama PCB itu kalian konfigurasi sendiri ya. Kayak tadi cuy, caranya persis banget. Pokoknya kalian masuk ke untuk gigabit 01 tadi juga kita udah aturin kok ya. Kita masuk ke gigabit 01, habis itu kita aturin untuk gigabit 01-nya masuk ke IP 65 sama subnet mask 192. Untuk LAN B sama PCB kalian atur sendiri ya. Ini udah ada tabelnya. Kalian udah saya kasih tahu untuk komen-komennya. Kalian bisa lihat di sini juga kalau misalnya kalian lupa sama ini ada fungsi-fungsinya. Kita mau bahas untuk praktikum modul 1. Yaduh, ini belum selesai cuy ya. Kita save dulu cuy. Jangan lupa di save ya kalau misalnya yang pre-praktikum ini, karena pre-praktikum ini dikumpulin guys. Kita silang dulu aja lah. Kita save juga sekalian. Kita mau masuk ke hampir aja ini ya, jangan dilihat cuy ini. Pindah kuliah. Kita mau ke Jarkom yang praktikum. Ini ada VLSM. Nah ini cuy, ini agak ribet ya. Saya juga masih 11-12 ini pemahaman. Cuma insya Allah kalau bisa saya jelasin juga ke kalian biar ya kita sama-sama paham lah ya. Oke, kita mulai. Untuk sebenarnya ini kalau misalnya di paket tracer Cisco-nya yang asli itu kalau misalnya setiap kali kita reset itu dia ganti cuy, dia ngerandom ya. Di sini udah ada completion-nya 2%, ini sengaja sama si ASLab-nya biar si ininya biar ininya ke save mungkin ya. Jadi ini udah ada IP address yang ke centang ya, 2% makanya. Ini saya belum ada sama sekali, masih silang semua karena memang saya belum settingin. Jadi kita coba ya bareng-bareng ini sekarang. Caranya adalah dengan sebagai berikut. Kita masuk ke sini. Kita jelasin dulu deh sebenarnya VLSM ini apa. Kalau misalnya kalian bisa bahasa Inggris, itu di sini ada cuy, ya. Ini nanti ku kasih mungkin ya di sini. Sumber belajar. Ya, kita kasih satu row. Sumber belajar. Ada cuy, ya. Ada tutorial point. Oke, kita kasih kayak gini. Oke. Oke, untuk sumber belajarnya itu bisa kita kontrol K nggak? Oh, bisa cuy. Jadi nanti kalian langsung klik ya di situ. Oke. Jadi kalian bisa lihat di sini, step yang pertama, kita bisa bikin subnet possible ya, subnet mask possible table. Jadi itu yang tadi saya bilang di pre-praktikum. Itu ada subnet mask possibilities table ya di sini. Udah, kalau misalnya kalian lupa, kalian lihat lagi ke belakang ya. Pokoknya ini cuy. 252 benar. Nah, yang kedua, kita disuruh bikin kita sort ya. IP yang paling banyak tuh siapa sih gitu. Nah, ini udah kita sorting di sini sesuai network yang ada gitu loh ya. Saya nggak bisa jelasin lebih clear lagi ya daripada ini. Pokoknya di sini dia PS 115 kalau misalnya kita lihat di sini. PS 115 tuh ini cuy ya. Ini ya. Termasuk school ini juga. Pokoknya yang gigabit sih. Ntar ya, ini kita taruh di simulation aja. Itu kita close. Pokoknya schoolnya gigabit berapa sih ini? Gigabit 01-nya school, itu PS 115 sama 115.12 ini itu jadi satu jaringan di PS 115 ya. Pokoknya saya settingkan kayak gitu. Maksudnya saya deskripsikan kayak gitu. Untuk PD2 ini ya, PD2 itu dia mencakup gigabit berapa ini berarti? Gigabit berapanya polis? Gigabit 01-nya polis PD2 sama PD223. Itu dia masuk ke PD2. Oke. Jelas ya. Untuk yang PS101 itu dia mencakup antara ini. Di school ini dia ada gigabit 00 berarti harusnya ya di sini. Ini kan gigabit 01 nih. Cuma ini ketutupan nih gigabit 01-nya si switch. Sebenarnya ini gigabit 00-nya si school. Jadi gigabit 00-nya si school switch
sama PC itu jadi satu kesatuan di PS101. Dia mintanya 19 host gitu ya. Untuk PD1 itu dia mencakup antara ini gigabit 00-nya si Polis, VLAN-nya PD1 sama switch-nya PD1 sama PC-nya PD111. 111 bener kan ya? 111 ya. Jadi satu kesatuan jadi PD1 gitu. Dia mintanya 14. Nah, kita urutkan di sini cuy. Kita tahunya 32 ini dari mana, 21, 19 sama 14 ini dari mana? Dari sini cuy ya. Dia PS 115 ya. Networknya PS 115 itu dia minta 32 host ya. Dia mintanya 32 host. PD2 secara keseluruhan yang tadi saya sudah bilang itu dia minta 21 host. PS 101 dia secara keseluruhan minta 19, sedangkan PD1 dia mintanya 14 host. Ya udah kita tulis aja dari besar ya, dari paling besar ke paling kecil. Terus IP yang diminta itu adalah 192 ya, kelas yang diminta. Network yang diminta 192.168.203.0/24. Oke, dia mintanya kayak gitu. Cuma ini nanti /24-nya ini mungkin nanti kita nggak hiraukan dulu. Ini sebenarnya juga saya baru belajar dari temen ya. Nggak tahu benar atau enggaknya. Cuma kemarin kita 3 hari brainstorming cuy. Dia udah jadi. Cuma aku belum. Saya udah tahu caranya. Saya nggak mau dikasih tahu ya sama dia. Maksudnya IP-nya tuh apa aja gitu. Cuma saya setting sendiri gitu. Biar saya sebenarnya lebih paham. Cuma jadi nanti kalau misalnya memang masih salah ya. Nanti kita kasih video follow up lah ya. Kita harus bikin ini dulu. Tadi kan udah selesai. Kita udah bikin requirement-nya. Sekarang kita masuk ke pembagian subnet itu tadi yang pembagian host range. Kalau tadi kan di sini kita lihat di sini ada prefix-nya ya. Nah, itu prefix-nya sama semua. Kalau VLSM karena V-nya itu variabel, maka subnet-nya itu kita beda-beda. Sesuai dengan host requirement-nya tadi. Nah, ini ya, ini host requirement ini kita pindah ke sini. Sama ada dua ini nanti kita bahas terakhir. Jadi gimana ya saya jelasinnya? Yang pertama harus kita jalankan ya, harus kita konfigurasi adalah yang ini ya cuy ya. Yang paling besar banget. Nah, di sini kan ada router nih ya. Jadi router sama router ini dia dihubungkan dengan serial connection ya, jadi serial network. Kita harus bikin yang PS dulu ini ya. Si PS ini dia ada 32 sama 19 ya. 32 sama 19 itu dia lebih besar daripada 21 sama 14 ya. Jadi kita harus setting ini dulu cuy, yang PS-nya ini dulu. Pokoknya kita cari yang dari yang paling besar ya. Jadi kita nyoba ini dulu ya, subnet yang gede ini dulu ya, di sini ya. Kalau misalnya kalian bisa lihat kursor saya, ya perhatikan ya. Di sini ini soalnya krusial banget cuy. Jadi kita harus selesaiin yang paling besar dulu di sini. Oke. Nanti kalau sudah nanti kita ke sini ya. Oke. Kalau udah jelas kita bagi-bagi kayak tadi. Dia mintanya 32 nih. Mintanya 32 host ya. Ada nggak yang dia bisa kasih 32 host? Ada ya? Nggak ada ya? Adanya 30 sama sini 62. Ya udah kita kasih yang berarti berapa nih? /26. Ya udah kita kasih /26. Di sini dia mintanya 19, ada nggak 19? Nggak ada. Kita kasih yang atasnya 30, ya udah kita kasih /27. Taruh sini. Begitu seterusnya ya. Kita taruh sampai sini. Ya. Terus yang dua ini apa? One ini maksudnya apa? Wide Area Network itu adalah sebenarnya kalau misalnya saya lebih suka kasih nama itu bukan one ya, tapi serial connection. Cuma saking aja kemarin kita bareng-bareng kita kerjain, jadi mereka suggestionnya ke one. Nah, di one ini kenapa dia ada dua ya? Saya minta dua karena di sini ada antara serial 1 sama serial 2 gitu kan. Jadi ya network ini harus ada satu sendiri ya untuk serial. Mana sih kok nggak keluar? Nah, itu SE00 sama SE000-nya Polis. Gitu. Jadi masing-masing port ini ya, masing portnya serialnya Polis sama portnya serial School itu dia masing-masing punya satu. Jadi ya ada dua gitu. Udah, kalau sudah kita udah kita ini hostnya semuanya,
kita langsung konfigurasi di sini ya. Jangan ngikut yang ini cuy ya, jangan ngikut yang ini. Yang ini nanti kalian nggak sesuai. Kalau misalnya di sini masih ya, kalau misalnya masih di sini masih gampang cuy ya, kita nggak usah urutin soalnya subnetnya masih sama. Kalau yang ini cuy ya, kita nggak urut sedikit aja untuk assignment IP-nya itu beda ya, udah beda banget ya. Jadi kita minimize dulu. Sebenarnya kita belum selesai untuk IP address sama subnet mask sama default gateway-nya. Cuma kita bareng-bareng ya, makanya sih ya. Kalau misalnya nanti ada salah, mungkin ya mohon maaf. Jadi agak lama nanti videonya. Udah berapa menit cuy? 40-an? Udah 55 menit ya. Udah hampir 1 jam. Oke, yang pertama. Yang pertama di sini kita mau jelasin adalah IP address-nya si PS 115. Sini ada gigabit 01. Mana gigabit 01-nya? Di sini kalau nggak salah, ya kan? Jadi kita pokoknya yang dari yang paling besar dulu. Yang paling besar di sini adalah PS 115 ya di sini ya. Jadi di sini ada PS 115. Kita kasih IP yang paling pertama karena pokoknya di sini di VLSM ya, di step-stepnya ini allocate the highest range of IP to the highest requirement. Pokoknya kayak gini. Allocate the next highest range ke yang selanjutnya sama the next highest range yang ke selanjutnya. Jadi pokoknya kita disuruh yang pertama yang dikasih IP adalah yang paling besar minta IP-nya. Oke. Yang dikasih pertama adalah yang paling besar minta IP-nya, oke. Jadi di sini kita kasih gigabit 01 ya, gigabit 01-nya ini soalnya dia nyambung 32 host. Kita kasih 203.1. Subnet masknya berapa? Karena dia masuknya ke networknya 115 ya, PS 115, maka kita kasih subnet masknya /26 ya, prefix /26 berapa? Subnet masknya prefix /26 itu berapa? 192. Udah kita copy ke sini. Kalau sudah selesai, kita masuk ke PS 101. Kenapa kita masuk ke PS 101? Karena ya pokoknya gitulah ya, karena kita masih konfigurasi si schoolnya ini dulu. Cuma kalau misalnya kalian mau kayak yang tadi ya, kita mau merembet dulu ke LAN, habis itu ke apa sih namanya ini, ke PC-nya, ya udah kita ke LAN-nya dulu aja mungkin ya, ke switch-nya dulu aja ya, ke VLAN-nya dulu. Jadi setelah satu kita masuk ke PS 115 ya. PS 115 ini dia switch-nya cuy ya, ke switch-nya itu tadi. Karena satu sudah dipakai tadi, kita kasih 2. Habis itu subnet masknya dia sama karena punyanya PS 115. Pokoknya yang PS 115 ini sama semua ya subnetnya. Karena dia jadi satu network. Oke, ini juga ini PS 115. Mungkin itu ya. Oke. Untuk yang NIC ini apa? NIC ini adalah PC ya. Si PC-nya ini tadi. Karena ada tuh tulisannya PS 115 12. Nah, itu dia ada NIC. NIC ini di sini, cuy. Ya, di sini ya, FA0 tuh. Itu kita kasih IP yang paling belakang sama kayak yang tadi ya. Soalnya juga kemarin malam saya baru baca bahwa kita disuruh kasih IP yang paling bawah pokoknya kalau untuk PC gitu. Mungkin untuk best practice ya mungkin ya. Kita dikasih suruh kayak gitu. Habis itu kita pokoknya kasih yang paling bawah tuh dia 62 di sini ya, di PS 115 di networknya PS 115. Ya udah kita kasih aja 62. Selesai untuk subnet masknya juga kayak gitu. Nah, kita konfigurasi juga nih di sini untuk yang gigabit 101 ya. Maksudnya PS 101 untuk yang school. Jadi kita kasih gigabit 00-nya ini IP yang network selanjutnya yaitu 65 di sini. Ya udah kasih 65. Habis itu subnet masknya ini kita copy aja untuk seluruh yang dia nyambung ke PS 101. Jadi PS 101 ini juga, PS 101 ini juga. Harusnya gitu sih. Aduh, ini 2 dia ya. Oke. PS 101 itu 224. Ini kita ya copy ini aja. Oke. Gak mau dia. Kita kasih ke Kaliberry cuy. Arial, sorry. Oke, 224. Oke. Ntar ya.
Ini kita kasih 1 oke, kita anu aja lah, kita tulis manual aja 24. Oke, 192 ini kita kasih di sini ya kan, PS115, ini juga PS115. Kita nggak bisa kah values only? Oke, values only 101 dia mintanya di sini. Oke, ya gitu ya. Jadi sama aja kayak tadi, PS101 kita kasih 65 untuk network selanjutnya di sini. Ya, habis itu untuk subnetnya sama 224. Oke. Pokoknya gitu ya. Kita kasih yang VLAN yang selanjutnya, lalu NIC tuh dia yang paling akhir. Yang paling akhir apa? 94. Kasih aja kayak gitu. Nah, subnet masknya seharusnya PS101 sama semua. Oke. Yang selanjutnya adalah kita mau setting yang PD. PD ini mana? PD itu punyanya si Polis dulu cuy, ya. Karena kita yang ini sudah selesai nih ya. Lihat kursornya di sini nih udah selesai semua. Oke. Maka yang selanjutnya mau kita selesaikan adalah yang ini cuy, ya. Oke, udah kelihatan kursornya ya pokoknya. Yang mau kita selesaikan itu dulu. Tapi yang pertama mau kita selesaikan adalah si gigabit ethernetnya si Polis. Karena kita sudah pakai yang ini, kita harus pakai yang selanjutnya 97. Oke, 97 udah kita pakai. Lalu yang selanjutnya adalah yang nyambung ke si PD-nya si Polis ini tadi, yaitu PD2 dulu karena PD2 yang paling banyak ya. Daripada PD1 maksudnya. Kita kasih dulu, habis 97 ya kasih 98. Habis itu 98 udah dipakai, kita mau konfigurasi yang si komputernya, kita kasih yang paling belakang ya 126. Kalau misalnya di sini sama semuanya juga kayak gitu. Kita sambil cross check juga ya. Untuk yang PD1 ini kita konfigurasi jadi 129 ya yang selanjutnya. Lalu 129 ini kita kasih PD1-nya si VLAN-nya si PD1 ini 130, untuk yang selanjutnya habis 129. Lalu habis itu PD1 ini dia ada PD111, ini dia nyambung ke si VLAN, artinya kita kasih yang paling pojok yaitu 142. Udah kasih 142, akhirnya semua subnet masing-masing ini udah kita konfigurasi. Kita tinggal konfigurasi si serial ini tadi karena yang paling terakhir ya, yang paling kecil hitungannya. Karena kita udah bikin ini yang serial connection ini, kita mintanya 2 aja. Jadi udah kita kasih cuma 145, 146. 145 kita kasih ke Polis, 146 kita kasih ke school atau kebalik ya. Harusnya si school dulu baru Polis. Nah, nantilah kalau misalnya kita coba ya. Kita tinggal berdoa aja cuy ya. Bisa atau enggak gitu ini konfigurasinya ya. Oke, untuk subnet mungkin kita cobain dulu. Bentar ya, kita belum setting subnetnya. Subnet masknya mungkin kalau lebih precise. PD2 ini subnet masknya. PD2 ini PD2. Ini PD2. Aduh, PD2 ini saya cuma mau value-nya doang. PD2 lagi, value-nya doang. PD2 lagi, value-nya doang. PD1 value-nya doang. Ini juga. Aduh, salah. Sama itu juga. Untuk serial kita kasih yang ini. Value doang. Value doang. Oh iya, belum juga ini ya default gateway-nya. Aduh. Default gateway. Oke. Yang dia minta default gateway adalah VLAN sama NIC doang. Oke. Jadi gini, untuk ini kita nggak usah mungkin. Jadi kita kasih abu-abu juga. Ini juga kasih abu-abu. Ini juga dikasih abu-abu. Abu-abu. Serial. Ya, kita juga nggak perlu abu-abu juga. Jadi yang kalian perlu setting itu
ini ya, ini sama ini. Oke. Yang pertama adalah di sini PS115. Untuk yang PS115 ini kita kasih default gateway-nya. PS115 ini mana? PS115 12 ini dia ke sini kan, ke school. Ini dia gigabit 01. Oke, berarti PS115 itu dia ke sini cuy ya. PS115 semuanya ke default gateway-nya PS115 ini. Oke, berarti ini dia sama ini. Kita nggak bisa defaultnya value doang apa? Oke, PS101 semuanya masuk ke sini. Oke, habis itu di sini ada PD ya, PD, PD2, PD2 semuanya masuk ke sini. PD2 masuk ke sini semua. PD1 masuk ke sini semuanya juga. Oke. Oke, selesai ya. Harusnya secara teori itu kayak gini cuy ya. Cuma gak tahu lagi kalau misalnya salah. Ntar ya cuy ya, kita pendekin dulu, nanti kita balikin lagi biar kita bisa multitask cuy. Atau mungkin kita sementara mungkin kita sementara copy dulu. Taruh di sini. Situ kita sesuaikan. Alright. Kita rapin bentar cuy. Oke, kayak gini ya. Biar enak kita lihat cuy. Oke. Udah kebilok ya. Aduh. Yang mau kita konfigurasi dulu adalah PS115. Oke, kita konfigurasi ini dulu scrollnya. Kita enable. Kita masuk conf. Kita mau masuk ke interface. Interface mana? Gigabit 01 dulu. Gigabit 01 ke PS115. Habis itu kita mau kasih IP address 92.168 0.203.1. Subnet masknya 255.255.255.192. Dari kemarin itu ya, masalah saya itu cuma overlap gitu aja. Sebenarnya overlap ini juga apa? Nggak paham saya. No shot. Itu petanda bagus apa buruk itu tadi? Oke, 00. IP address 205.665. Oke, habis itu subnet masknya 224. No shot lagi. Oke. Do show IP interface brief. Oke, udah aman. Apa ini anjir? Kok dia ada congestion di situ? Reset. Apaan tiba-tiba ada? Oke. Oh, real time cuy ya. Sorry.
Oke, kalau udah school, kita kasih konfigurasi ke PS115. PS115 ini kita mau konfigurasi lagi ke VLAN. Oke, jadi kita masuk ke conf lagi. Enter dulu. Habis itu enable, habis itu kita masuk conf. Habis itu kita interface VLAN 1. IP ADDR 192.168.203.2. Oke. 255.255.255.192. Oke. No shot. Kita exit 1, habis itu kita masuk ke default gateway. IP default gateway ke 192.168.203.1. Harusnya sih begitu doang. Habis itu sudah kayaknya ya. Apalagi? Kayaknya udah deh. Kita lihat dulu ya. Untuk progresnya dia udah 18%, tapi yang baru kita selesaiin itu adalah school. PS115 sudah benar semua, IP address, port, sama subnet, sama default gateway-nya. Lalu school itu udah benar semua, IP, port, sama subnetnya. Oke, jadi kalkulasi kita sejauh ini masih benar ya. Kita close dulu. Mudah-mudahan benar semua ya cuy ya. Soalnya kita sebenarnya nggak mau ya lebih lama daripada 1 jam. Itu udah 1 jam 11 menit. Jadi sebenarnya ini cuma konfigurasi. Lalu yang selanjutnya kita mau setting ke NIC-nya 115.12. Kita masuk ke IP configuration. Kita kasih sini automatic 192.168.203 titik. Mungkin ini kita copy ya. Titik 62, sorry. Subnet mask-nya itu berapa? 192. Default gateway-nya titik 1. Ya, nggak usah di DNS server. Alright, udah jadi. Ayo tutup. Oke. Selanjutnya adalah PS101, bener. Oh iya betul, PS101 CLI ya. IN conf masuk ke interface 192.168. Kita nggak bisa kopas ya. 168.203 titik berapa tadi ya? VLAN 2 255.254. Oke. Apa nih? Oh sorry. salah cuy. Kita mau masuk ke interface-nya dulu. VLAN 1. Nah, baru kita masukin IP address. Kita salah ya, kecampur-campur. Oke, kita no shot. Habis itu kita masuk ke default gateway-nya. Jadi kita exit dulu. Habis itu kita IP default gateway 192.168.203. Berapa nih? Default gateway-nya si 101 itu 65. Oke, sudah selesai. Kita keluar ke PC. Ayo. Kita bikin static. Lah, ini kok udah ke konfigurasi. Default gateway-nya belum sih? Oh, ini yang tadi ya, yang aku bilang aslabnya udah ada yang konfigurasi. Jadi di sini kita mau kasih default gateway. Jadi ini udah benar ya 94 kita. 94, ini di subnet mask-nya masih 224 harusnya. Terus di sini default gateway-nya adalah 65 kan? Tik 65. Alright. Way to go. Alright, kita mau masuk ke PD sekarang ya. Kita mau masuk ke sini. CLI-nya adalah enable conf ya. Lalu kita masuk ke IP address, interface-nya dulu, interface G00. Oke, kita masuk ke interface-nya ini udah, kita mau IP address 192.168.0.
203 sorry, 203 titik berapa nih? 97. 255, 255, 255, 224. Enter, set. Set. Oke, mungkin itu aja. Lalu, oh iya, belum. Kita mau ke interface-nya dulu. Kita exit lagi, interface G01. G01. Bentar ya. Kemarin tuh kayaknya ada yang salah, cuy. Mari kita lihat. PS115 itu G01, benar. PS101 G00, benar. G00 itu PD2. Tuh kan betul, salah. Kita ini harusnya gigabit 00, ini gigabit 01. Kita salah di sini, cuy. Oke. Ini harusnya 01. Harusnya 00. Nah, tapi bener nggak sih ininya? 97 PD. Benar. Oke, ini kita salah ya, kita ulangi lagi. Kita ke interface 00. Kita IP address-nya 129 berarti. Ya, mudah-mudahan gak ada yang salah ya. Kita harus ngitung lagi kalau misalnya salah semua. No shot. Kita masuk ke gigabit 01. Kita IP address lagi 97. Situ ini 224. No shot lagi perlu nggak sih? Alright. Kita masuk lagi ke exit. Oh, kita gini aja deh. Do show IP interface brief. G00 129 ya. Situ G01 97. Serialnya biarin dulu. Kok serialnya udah selesai tuh? Serialnya salah tapi dia ya. Oke, mungkin nanti ya. Aduh, kita setting yang PD2 dulu. Jadi di sini ada interface. Kita masuk dulu en conf int VLAN 1. Kita masuk ke IP address 92.168.203.98, lalu 255.255.255.224. Oke. Bentar, kita langsung ke interface aja lah. Kita mau ke, oh nggak usah sih, bener, sorry, no shot. Habis itu kita exit 1, kita mau masuk ke IP default gateway 192.168.203.97. Ya kan, bener kan? 97. Oke, kita keluar dulu. Ntar sebelum kita terlalu jauh ya, kita lihat dulu cuy. Ininya. Kita cek result. Kita mau lihat si polisnya. Polisnya IP-nya benar, udah. Habis itu kita mau lihat PD2. PD2 benar nggak? Yang lainnya biarin dulu ya. Udah benar semua. Oke, berarti kalkulasi kita masih benar. Kalian sambil ngecek-ngecek kayak gitu ya, barangkali juga salah ya. Kadang tabelnya itu benar tapi kita salah ketik gitu. Soalnya kemarin itu kita coba 3 hari itu kayak gitu cuy. Pemahaman ya maksudnya ya. Untung ada ini cuy ya. Bagus banget itu. Kita langsung paham. Untuk PD2 kita sekarang mau masuk ke NIC-nya. Kita harus bikin dulu 192.168.203.1. Bukan sih. PD2 126. Nah, subnetnya 224. Habis itu default gateway-nya 203.97. Alright, mungkin kayak gitu saja. Ini kita kasih otomatis.
PD1 sekarang ya. PD1-nya VLAN-nya PD1 kita mau masuk ke enable dulu. Conf, habis itu kita mau masuk ke interface-nya VLAN 1. Kita kasih IP address 192.168.203.130. VLAN-nya 5 VLAN apa? Subnet mask-nya 240. Mungkin gitu, no shot. Kita kasih exit, terus IP default gateway 192.168.103 titik ke 203 titik 129. Oke. Lalu kita keluar. Kita keluar aja. Kita langsung masuk ke NIC. Kita kasih otomatis si IPv6-nya 192.168. Kita kasih titik PD1 kan. PD1 kita kasih 142. Ini kita kasih 240. Ini titik 129. Oke, kita silang. Karena itu sudah, kita mau konfigurasi polish dulu mungkin. Nah, ini ya. Kita juga masih belum paham di sininya. Interface SE000. Atau sebenarnya bisa nggak sih S000 gitu doang? Penasaran? Bisa. Oke, bisa ya. Kita masuk ke interface-nya, kita kasih IP address. Ini aja 192.168.203.145 untuk polish. Oke. Subnetnya 52 no shot change state to down. Oke, bentar ya, nggak apa-apa. Kita lihat dulu di school. Kita masuk interface S000. Di situ kita kasih IP address-nya 192.168.203.146. Lalu 255.255.255.252. Enter, no shot. Alright, itu udah up ya. Nah, itu udah hijau semua. Kita lihat ya, momen penentuan dia 97 cuy. Ada yang salah berarti. IP address-nya si VLAN 1 PS101. PS101 VLAN. Di sini ya. Kita cek sih. Do SHIP bukan. Do SHIP-INTBR. Kita lihat VLAN satunya 203.2, 203.66 harusnya ya. Nah, itu tadi kita ya, benar. INT VLAN 1 IP address 192.168. Kita nggak ada kah? Biar kita tinggal langsung ganti aja. Nah, nih. Harusnya 62 ya. 62. Habis itu untuk default gateway-nya subnet mask-nya 19. Kok 62 cuy ini ya? 66. Sorry. Salah lagi kan? 66. Habis itu default subnet mask-nya udah benar. Jadi kita enter, habis itu no shot lagi. Benar. Kita udah selesai harusnya. Nah, udah completion 100% ya. Selamat. Wah, mantap. Nah, udah jadi ya, Caya. Alhamdulillah. Jadi kayak gitu, cuy. Pokoknya kayak gitu. Oke. Ini jangan di-save ya. Soalnya kita harus setting ini secara live, guys. Ntar kita copy dulu ini yang udah jadi. Bentar. Kita kasih ini nama praktikum done. Ntar kita ganti nama praktikum done. Kita duplikat di sini. Kita ganti namanya ini.
Oke, sudah jadi. Enggak sih, berarti save-nya ke sini ya. Oh iyalah, nantilah gampang kita lihat. Oke, jadi kayak gitu mungkin ya. Jadi ini yang benar udah. Ntar kita taruh lagi catatannya ke sini mungkin. Nah, nih. Ini udah bener cuy ya. Pokoknya ini udah benar sekali ya, paling benar. Ini kita hapus. Delete, 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 delete. Dah, ini bisa dihapus nggak sih? Biar nggak ganggu. Delete lagi juga. Oke, jadi begini ya cuy ya. Ini bisa di-delete juga nggak? Oke, bisa. Pokoknya kayak gitulah. Oke. Ini udah selesai. Nanti mungkin saya taruh ya ini spreadsheetnya di kolom deskripsi cuy ya. Kalian bisa belajar lagi. Ini sumber belajar saya. Kalian bisa baca ya. Daripada lihat di sini, saya juga kurang paham ya. Bukannya ini jelek ya, bukannya ini jelek, tapi ini bagus. Juga ada pertanyaan-pertanyaan, jangan lupa bikin laporannya untuk yang pre-praktikum. Pre-praktikum ini ada laporan yang harus kalian bikin ya dalam bentuk PDF. Itu jangan lupa kalian bikin ya. Kayak saya nggak bakalan susun laporannya di sini karena ya nanti bakalan dicontek cuy ya. Ya udah, terima kasih buat yang udah nonton. Mungkin kita cukup sekian untuk kali ini. Program kan? Oke, takutnya nanti nggak kerekam lah ya. Transisi anjay. Oke, kalian udah kelihatan ya. Ini saya harus beli kamera cuy ya. Soalnya kameranya nggak mau 60 fps. Kita ganti ke sini mungkin. Dadah guys, selamat tidur atau selamat mengumpulkan atau selamat mengerjakan ya ini ya. Dah. Tidur guys.